Dan yang menarik tadi ada masuk bukan hanya penghinaan bahkan atau pencemaran baik, bahkan masuk kepada fitnah ya, karena ternyata kan memang dia orangnya belum ada Pak ya, masih kita terang belum jelas. Sampai aja Pak ya. Siap. Masih ada minggu depan Pak ya. Saya juga masih cari-cari. Dari orangnya Pak ya. Dari Surabaya juga Pak, berarti ahlinya. Nggak tahu. Surabaya. Tapi yang sebagai di sini. Kenapa jaksa tidak mengajukan ahli? Iya. Ahli bahasa yang di dalam BAP-nya ada. Kamu udah mengajukan ahli? Enggak, bukan saya. Ini yang dari JPU yang ya? adalah penyidik dan sebagainya. Mengapa tidak jadi? Jelas bahwa ahli itu mengatakan tidak ada pertimbangan nama baik di situ. Kalau dia tidak dihadirkan, kan tidak fair saksi. Ya. Dan kita kronologis perkara ini sebetulnya ketika ahli itu ahli yang menguntungkan sama klien saya, karena ahli itu mengatakan bahwa tidak ada pencemaran nama baik di situ. Sebetulnya selesai perkara itu, tidak bakal sampai ke pengadilan. Nah kemudian ahli Pak Prof inilah yang mengatakan bahwa itu ada pencemaran baik, sehingga akhirnya lanjut itu aja. Dan ahli Berarti ada beberapa saksi ya, coba saya itu sama ahli yang itu mengingatkan gitu. ahli yang diminta oleh penyidik, bukan ahli yang memutar saya, bukan. Ya. Jadi nggak fair dong kalau ada ahli yang memutar saya tidak dipakai, tidak diundang, tidak dipanggil, itu nggak fair. Harapannya apa Pak ahli ini? Nah itu penuntut umum tadi kan majelis hakim diperintahkan ya silakan dipanggil. Ini berkembang dari JPU dulu ya? Ya. Dari perintah Pak Hakim dari Pak sampainya kapan Pak ini Pak? Ya nanti masih. Makanya saya tadi kan ahli ini ketika di penyidikan sudah disumpah. Kalau ahli sudah disumpah, dia tidak ada, ya dibacakan BAP-nya. Tapi dari rupanya jaksa menyatakan ini tadi sudah selesai. Ahli saya tinggal dana. Oh iya. Itu kan nggak fair. Nah ya Pak Ya, makasih Pak. Siap-siap ya. Terima kasih Pak. Terkait dengan tadi masih ahli bahasa ya? Iya. Bahasa yang mengatakan sebagai penghinaan bentuknya seperti apa sih? Ada sarkasme atau bahasa itu seperti apa? Iya, kalau yang sarkasme itu bahasa yang kasar, bahasa yang biasanya menggunakan apa ya, istilah-istilah binatang misalnya masuk anjing atau monyet dan seterusnya. Tapi ada penghinaan yang secara halus, kelihatannya menasehati atau kelihatannya itu bahkan menyanjung mungkin ya, mungkin kelihatannya memberi nasihat, memberi advice itu, tetapi sebenarnya dia sedang menghina atau sedang merendahkan orang lain, terutama martabat. Ilmu bahasa itu memang punya tataran-tataran tertentu ya, punya tataran gramatikal, punya referensial, dan punya istilahnya apa yang disebutkan kontekstual. Kalau kita gagal salah satu tataran itu, hanya memaknai kok letterlek, hanya memaknai kok kata per kata, ini ya kelihatannya nggak apa-apa ya. Misalnya kita mengatakan Tuhan itu maha adil, kan betul itu. Siapapun akan mengatakan mengacungkan jempol kalau Tuhan maha adil. Tapi dalam kerangka apa dia mengatakan Tuhan maha adil, atau mungkin Tuhan maha agung, atau
baik dan seterusnya. Terserah mereka. Kalau tidak ada konteksnya itu artinya kita sedang gagal untuk memahami apa istilahnya konteks. Nah, kegagalan memahami konteks ini bisa terjadi apa antar orang, antar personal, itu bisa jadi klik, bisa jadi permusuhan, bisa jadi apa ya perdebatan dan seterusnya. Oleh karena itu memaknai kalimat, memaknai alinea, memaknai struktur wacana ini tataran-tataran itu perlu dilalui. Tadi disampaikan bukan hanya pencemaran, malah bisa fitnah karena tidak sesuai faktanya. Ya kalau fitnah itu lebih berat dari pencemaran menurut saya. Jadi berat, itu ya? sudah lebih berat dari pencemaran karena apa? Datanya tidak ada, datanya diada-adakan alias datanya itu Tidak benar ya kan? palsu, artinya mungkin tidak benar. Itu akan menjadi fitnah. Dan ada orang yang mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Oh iya, Yang ya ada yang mengatakan begitu. Tadi memang di dalam persidangan tidak saya sampaikan itu karena itu akan mungkin keluar terlalu jauh. Tetapi prinsipnya bahwa fitnah itu mungkin paling berat di atas pencemaran atau di atas penghinaan. Kalau hanya penghinaan mungkin orang masih bisa, ya. Tapi kalau sudah sampai fitnah, karena itu katanya tidak ada. Izin Prof, kan Ya. Prof juga mendapatkan BAP dari penyidik, kan diruntut ya, artinya ada kronologinya. Itu kan terlihat bahwa sebetulnya masih proses sidang yang 43 hari itu, dan pada saat putusan pun ternyata terdakwa yang dituduhkan itu tidak terbukti bersalah. Jadi kan berarti masuk kategori fitnah malah, Prof. Gimana Prof pendapat Prof? Ya itu yang justru saya katakan ini datanya menjadi semu, datanya menjadi tidak Malah ya. lengkap atau palsu. Nah ini bisa kita kategorikan ya ini pencemaran sebenarnya atau mungkin Masuk fitnah juga. Ya bisa jadi karena jadi, ya. selama datanya itu tidak jelas, selama datanya itu dibolak-balik, itu bisa jadi fitnah. Nah, kalau fitnah nanti lebih berat dari pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik mungkin sekedar excuse, mungkin sekedar minta maaf, orang masih bisa memahami itu. Tetapi kalau sudah sampai fitnah, menurut saya ini sudah lebih berat. Karena apa ya, itu sudah menyangkut harga diri seseorang. Harga diri seseorang yang sebenarnya misalnya dia itu tidak selingkuh dikatakan selingkuh, dia itu tidak mencuri dikatakan mencuri. Oleh karena itu tergantung siapa yang memberi cap bahwa ini itu mencuri, ini itu selingkuh, ini itu ditahan, ini itu bersalah, dihukum. Nah, ini kan tergantung siapa yang berhak memberi itu. Saya pun mungkin tidak berhak, ya, tapi kan ada lembaga yang berhak memberi putusan bahwa si A itu memang bersalah. Entah salahnya mungkin mencuri, entah salahnya itu mungkin karena apa, itu salah. Nah, itu ada lembaganya yang berwenang. Terakhir Prof, kan Ya. disampaikan bahwa 43 hari itu cukuplah untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Tapi kan tadi putusannya ternyata memang sudah sempat ditahan, betul faktanya ditahan, tapi kan pada saat putusan dinyatakan tidak bersalah gitu. Jadi tegasnya Prof gimana? Jadi memang Ya, tidak berwenang masuk ya kategori fitnahnya itu karena tidak terbukti itu tidak bersalah, dan pada proses sidang dan pada saat akhirnya malah tidak bersalah gitu Prof. Tapi benar ditahan 43 hari. Ya, ini faktanya iya ya, faktanya 43 hari benar. Tetapi ketika dikatakan ini bukan tahanannya, tetapi bukan penjara, ditahan. Nah, ini yang jadi tidak benar. Oh, nah, misalnya dihukum. Saya belum dihukum, dia belum dihukum kok dikatakan dihukum. Dia itu ditahan atau dikurung lah, orang mengatakan dikurung, atau bahkan ada yang dititipkan. Ya. Dititipkan. Jadi ya kalau belum inkrah dikatakan
harus belajar, harus apa tadi istilahnya itu Memperbaiki diri. memperbaiki diri, introspeksi diri ya nanti dulu gitu. Siap, Nah, siap. artinya itu bahwa itu kurang lengkap datanya atau belum lengkap. Tapi kalau dia mengatakan yang 43 oke, itu memang fakta ya, 43 hari memang fakta. Bahkan kalau orang belajar hidup introspeksi itu memang tidak harus 40 hari atau tidak 43 hari, mungkin 20 hari saja juga bisa, tetapi kan ini kebetulan 43 hari benar faktanya, tetapi itu kapan diucapkan atau kapan itu disampaikan. Masih Lalu proses. berikutnya lagi, kalimat berikutnya ini dihukum atau ditahan atau dikurung, ini yang harus anu. Dan sudah ada keputusan hukum tetap atau belum? Ya. Nah, kalau belum ada putusan hukum tetap, kenapa kita harus katakan bahwa Harus belajar. harus belajar? Ini dari ilmu bahasa namanya referensial, kontekstual. Kalau tidak belajar kontekstual, kelihatannya ya faktanya sudah betul. Nah, itu. Ya, makasih Prof. Ya. Makasih sekali Prof. Sama-sama. Ya, hari ini tanggal 31 hari Rabu ya, 31 Januari 2024. Saya baru saja menghadiri sidang dengan terdakwa Rudi Dermawan Mulyadi, dan tadi hadir Profesor Suwardi ya dari Universitas Negeri Jogja. Menarik sekali keterangan-keterangan beliau tentang bahasa, dan tadi saya juga melakukan wawancara, kebetulan saya juga wartawan, dan yang menarik tadi ada masuk bukan hanya penghinaan bahkan atau pencemaran baik, bahkan masuk kepada fitnah ya, karena ternyata kan memang dia menyatakan benar saya sempat ditahan 43 hari di Rutan Bantul karena proses kriminalisasi. Pada akhirnya kan putusannya tidak bersalah gitu. Jadi pada saat saya disidangkan, saya masih berproses hukum, saya sempat ditahan benar, tapi kan saya pada saat vonis dinyatakan tidak bersalah, dan pada saat putusan sampai kasasi pun saya dinyatakan tidak bersalah. Jadi menurut Prof itu menurut ahli bahasa, profesor ya, artinya itu bukan hanya pencemaran nama baik, masuk juga unsur fitnah. Dan menariknya tadi para penasihat hukumnya menyatakan keberatan kepada pihak JPU karena kok menghadirkannya ada dua ya ahli bahasanya, satu Ibu Wiwin ya, satu Prof Suwardi diminta hadir, katanya keterangannya memberatkan, tapi kan ini fakta, keahlian, keilmuan. Jadi kita nanti saksikan lagi sidang-sidang berikutnya, kita ikutin terus. Ini sebuah proses pembelajaran di mana saya benar-benar sempat dikriminalisasi dan saya juga difitnah. Kemudian ada 3 orang yang melakukan pencemaran baik, satu Faat itu sudah divonis bersalah dan dihukum, ditahan, di penjara ya, bukan ditahan karena penjara. Kemudian ada Pak Michael Sungyardi yang memohon maaf, kan akhirnya saya maafkan. Tapi kalau Rudi Dermawan Mulyadi kan nggak pernah mau minta maaf, nggak pernah dimediasi, juga tidak hadir, bahkan mau berusaha hal-hal lain yang melanggar hukum. Kita nanti lihat saja proses hukumnya, dan buat teman-teman media yang selalu hadir meliput, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa nanti di tanggal 7 Februari ya 2024 untuk mengikuti sidang selanjutnya. Terima kasih teman-teman.